Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisarina. NIM 22M5022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriptografi. Langsung saja. Pertama, pengantar kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text atau teks jelas. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan yang ada dikirim via pos, kurir, saluran komunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Terminologi: pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan. Penerima, pihak yang menerima pesan. Mengirim dan menerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Mengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengirim Alice, penerima Bob. Ini gambar penerima dan adalah gambar pengirim atau penerimanya. Chip text, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain semula. Plain text, culik anak itu jam 1.11. Gambar chipter text dan plain text. Berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang berangkat menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Enkripsi, proses menyediakan plain text menjadi chipter text. Nama lain enchippering. Deskripsi proses pengembalikan chipter text menjadi plain text semula. Nama lain dechiffering. Notasi matematis. Misalkan C sama dengan chipter text, P sama dengan plain text. Fungsi ekskripsi A menetapkan P ke C, P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P, D atau C sama dengan P. Fungsi ekskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat D, E, P sama dengan P. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, artinya secret writing. Definisi lama. Kriptografi adalah ilmu dari seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyediakannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptografi, aturan untuk enchippering dan dechiffering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Decoding. Decoding, transformasi, dan plaintext menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plaintext. Buku kode atau codebook, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Encoding dan decoding decodebreaker. Terminologi kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi enchippering dan deciphering jika kekuatan di kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma decryptor. Algoritma decryptor tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret. Sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publik. Deskripsi dan deskripsi dengan kunci. Deskripsi EK P sama dengan C harus dimemenuhi. DK EK P sama dengan P. Deskripsi DK C sama dengan P.
Kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Kriptonologi memiliki dua faktor. Pertama, kriptografi, ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptanalisis, ilmu dan seni untuk memecahkan ciptateks. Samaan kriptografer dan kriptanalis. Keduanya sama-sama menerjemahkan cipteks menjadi plain text. Perbedaan kriptografer dan kriptanalis. Kriptografer bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Perang Dunia Sejarah kriptografi. Perang Dunia ke-2, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Yang kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma dicipta berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Kriptografi fungsi asimetri. Kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Nama lainnya kriptografi kunci atau publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Atau secret key atau private key. Symmetric key algorithm. Prime Cipher. Chaser Cipher, Figured Cipher. Block Cipher. Data encryption standards. Triple data encryption standard. Chaser Cipher. Dalam kriptografi sandi chaser atau sandi geser, kode chaser atau geseran chaser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma Cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan IM sama dengan M tambah K mod 26. M sama dengan minus G atau K sama dengan K. Wigner Cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Tisot. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Giovanni Battista Belloso pada tahun 1953. Nama Wigner sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wigner. Nama Wigner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey Cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni. Teknik ini menggunakan tabel bujur. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangkat yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom. Cara kerja Wigner Cipher. Pertama, langkah awal adalah tulisan plain text yang ingin dideskripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contoh, plain text belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet.
Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh key atau tag com. Susunlah plain text dengan kunci sebagai berikut. Menggunakan tabel Wigner, maka kita akan mendapatkan hasil chip text sebagai berikut. Hasilnya adalah sebagaimana berikut. Plain text, belajar rekayasa internet, key Telkom, chipper text, Execution standar atau DES. Dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termasuk DES kriptografi kunci atau simetri dan teknologi dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci internal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, atau 8 bit paritas tidak digunakan. Seperti blok atau plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal sama atau 6 bit. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau if 16 putaran enchiffering dan inversi permutasi awal if 1 lihat pada gambar. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. K1, K2 sampai K16 4 bit yang diberikan oleh pengguna. Pada gambar di samping memperlihatkan proses pembangkitan kunci internalnya. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3000. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas perintah NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Gunakan proses paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruh diperlukan 1942 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci ACE secara eksekutif dengan biaya 250 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EVE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Triple Data Encryption Standard 3DES atau Triple Data 3DES merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyajikan data. Proses yang dilakukan dalam menyajikan datanya yaitu proses inskripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES atau data ekskludasi algoritma DES. Perbedaan DES dan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, K1, K2, K3, atau hanya bebas dan satu kunci lainnya
sama dengan kunci pertama, K1, K2, dan K3 atau sama dengan K1, kunci 1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3D terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka pengguna algoritma 3D dianggap lebih aman dibandingkan dengan 3D seperti gambar arithmetic key algoritma. Ini pada gambarnya lain dahuluan. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik atau telepon, internet, pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetris muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Ivy Hillman atau ilmuwan dari Stanford University di IEEE. Judul makalahnya New Discussions in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Ini gambar penemuan kunci kriptografi kunci publik. Konsep asymmetric algoritma. Kriptografi kunci asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai pasang kunci. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan, kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Kunci enskripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman atau tidak perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Dua keuntungan kriptografi kunci atau publik. Kunci publik. Tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. Jumlah kunci dapat ditekan. Pada gambar, publik didasarkan pada fakta. Pertama, komputasi untuk enskripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. Dua, secara komputasi hampir tidak mungkin atau invisible menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik E. Logaritma diskrit. Temukan X demikian sehingga AX sama dengan B atau mod N. Sulit dihitung. Contoh, jika 3X sama dengan 15, mod 17, maka X sama dengan 6. Semakin besar A, B, dan N, semakin sulit memfaktorkan atau butuh waktu lama. Logaritma yang menggunakan prinsip ini L-gamma atau NSA. ESA. Catatan. Persoalan algoritma diskrit adalah kebalikan dari persoalan pemangkatan modular atau AX mod N dengan mudah dihitung. Kriptografi kunci simetris kriptografi kunci atau publik. Kelebihan kriptografi kunci simetris. Pertama, proses enskripsi atau deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Dua, ukuran kunci simetris relatif pendek. Tiga, autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui oleh ciphertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi kunci simetris. Pertama, kunci simetris harus dikirim melalui saluran yang sama. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Aplikasi kriptografi kunci publik. Meskipun masih berusia relatif muda atau dibandingkan dengan algoritma simetris, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Pertama, enskripsi atau deskripsi pesan. Algoritma RSA, Rabin atau L-gamma. Dua, digital signatures, tujuan membuktikan autentikasi pesan atau pengirim. Algoritma RSA, L-gamma DSI words. Tiga, pertukaran kunci atau key hexagon. Pertukaran kunci. Tujuan mempertukarkan kunci simetris, algoritma Diffie-Hellman.